Pemirsa, posisi Indonesia sebagai salah satu negara tujuan dari pengungsi Rohingya ini cukup pelik. Di satu sisi Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967 yang menjadi dasar hukum internasional terkait dengan situasi pengungsi. Namun Indonesia masih tetap mau menerima pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka semata-mata karena alasan kemanusiaan. Lantas apa yang harus Indonesia lakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat siang, Pak Reza. Selamat siang, salam dari Unpad di Bandung. Salam siang, Pak Reza. Senang sekali bisa berbicara dengan Pak Reza. Saat ini, Pak, sudah ada lebih dari 1.600 pengungsi Rohingya yang tercatat berada di Aceh, begitu tersebar di ada Pidi, Sabang, serta Lok Sumawe. Sebenarnya bagaimana, Pak, awalnya mereka bisa datang ke Indonesia dan apakah memang ada potensi jumlah pengungsi yang datang lebih banyak lagi? Tentunya kita harus melihat hal ini dari hukum sebab akibat ya. Kalau kita merujuk kepada keadaan yang terjadi di Myanmar saat ini, di mana terjadi hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dengan masyarakatnya, kemudian dari hari ke hari konflik juga terus berkembang di Myanmar, dan maka terdapat suatu potensi bahwa jumlah 1.500 akan jadi 1.600, mungkin akan naik terus. Tapi untuk itu kan kita mencoba melihatnya dari berbagai perspektif ya. Kalau dilihat dari hukum adat di Aceh ya, kita mengenal satu sistem namanya Panglima Laut. Yakni mereka yang terdampar, mereka yang terlunta-lunta di laut itu harus dibantu. Dan untuk itu ini hukum adat yang sudah ada sejak 400 tahun silam saat masa Sultan Iskandar Muda. Kemudian di kalangan masyarakat pun ada suatu mekanisme namanya pemulia jame. Jadi tamu itu harus dimuliakan begitu ya. Dan keadaan ini tampaknya yang menguntungkan kalangan dari Rohingya tersebut karena mereka melihat seberat apapun mereka di laut, tapi begitu mereka landing di Aceh, maka mereka akan diterima dengan tangan terbuka. Dan untuk itu ya mereka juga belajar dari pengalaman Indonesia dulu tahun 1975, di mana kita menerima secara besar-besaran pengungsi dari Indochina. Waktu itu ditaruh di Pulau Galang kan. Tapi saat ini keadaan sudah mulai berubah karena ternyata pertama UNHCR itu atau United Nations High Commission for Refugees itu dananya terkuras untuk Rusia untuk menangani pengungsi dari Ukraina yang sudah menyebar di Eropa. Jadi konon untuk satu orang pengungsi dari Rohingya tersebut yang landing ke Aceh itu hanya tersedia 75 sen per orang per hari. Jadi kita bisa bayangkan itu sekitar 12.500 per orang per hari dan mereka harus mendapatkan fasilitas umum dari pemerintah Indonesia. Dan kita di APBN tidak menganggarkan hal ini, Betul. juga di APBD juga tidak menganggarkan hal ini. Ya. Tapi pada saat yang sama ya kita juga terikat kepada aturan namanya non-refoulement, yakni para pengungsi mereka yang terluta-luta di laut tersebut ya harus diterima oleh pemerintah Indonesia karena walaupun kita tidak menandatangani konvensi pengungsi tahun 51 dan juga protokol tambahan tahun 1967, tapi prinsip non-refoulement ini secara batinnya itu memaksa negara manapun di dunia untuk merawat mereka dulu, karena kalau dikembalikan ke kampung halaman mereka akan terlunta-lunta. Jadi ini adalah kondisi yang ada pada kalangan pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama juga timingnya kan agak pelik ini. Karena menjelang pemilu, menjelang pilpres, jadi ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Jadi kalau ditangani secara tidak ideal, itu dampaknya sangat besar. Padahal kita sudah bekerja sangat keras untuk merawat mereka. Ini merupakan aplikasi daripada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua dari kemanusiaan adil beradab diterapkan di level dunia. Oke. Tapi kan seperti yang tadi disampaikan bahwa memang Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi 1951 dan juga Protokol 1967 yang kemudian artinya Indonesia secara legal atau secara hukum internasional tidak wajib untuk menerima para pengungsi Rohingya yang datang, begitu ya Pak. Namun apakah memang Indonesia ini sudah menerima para pengungsi Rohingya ini dan apakah memang harus ada tekanan untuk mungkin UNHCR atau seperti apa langkah Indonesia yang harus dilakukan untuk menangani para pengungsi Rohingya ini, Pak? Saat ini kita sudah berlaku sangat profesional ya, di mana mereka yang datang tersebut diterima oleh
aparatur setempat, oleh masyarakat setempat, dan sudah ada kerjasama pemerintah lokal dengan UNHCR, dan sudah ada kerjasama dengan IOM atau International Office of Migration, yang IOM ini sebenarnya mengurus people smuggling. Kemudian pada saat yang sama juga terjadi perkembangan yang baru, di mana Presiden seminggu terakhir menyebutkan satu kata kunci baru, yakni TPPO. Jadi kalau berhubung kata kunci ini sudah masuk, TPPO ini, maka pemerintah juga hendaknya bekerja sama dengan ASEAN-NAPOL, kepolisian level ASEAN, dan juga Interpol. Karena seperti kita lihat dalam tayangan beberapa menit silam, maka para pengungsi itu sudah masuk ke wilayah kepulauan, wilayah provinsi lain di Pulau Sumatera. Jadi hal ini kan membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya sudah terorganisir. Dan untuk itu penyelesaiannya bukan lagi di level nasional, tapi harus di level internasional. Dan untuk itu kita harus kebetulan minggu ini Presiden Republik Indonesia berada di Tokyo untuk suatu pertemuan ASEAN dan Jepang. Ya tentunya hal ini hendaknya dibahas dengan lebih sistematis. Oke, artinya memang pemerintah Indonesia tidak bisa secara sendiri begitu menangani para pengungsi pengungsi Rohingya di Aceh, tapi harus ada bantuan juga dari pihak lembaga-lembaga internasional. Tapi di Bangladesh, Pak, ini kan UNHCR juga sudah membuat camp khusus begitu ya bagi para pencari suaka ini, tepatnya di Cox's Bazar, Bangladesh. Apakah memang memungkinkan nantinya UNHCR ini akan membuat camp yang sama di Indonesia? Tentunya hal ini tidak mudah ya, karena timingnya sedang tidak bagus. Ini menjelang pilpres, menjelang pemilihan umum, maka tentunya pemerintah Indonesia harus berpikir matang-matang ini, harus melibatkan DPR tingkat pusat, melibatkan kementerian lembaga di tingkat nasional, dan juga pemerintah daerah di mana wilayah mereka merupakan target dari para pengungsi tersebut. Kalau Cox's Bazar hari ini udah penuh, dan di sana itu penumpukan masyarakatnya sudah luar biasa. Fasilitas mandi cuci juga sudah tidak terlayani dengan baik, dan kemudian sudah mulai ada para calo-calo yang mencoba mengarahkan mereka keluar. Dan jadi Cox's Bazar hendaknya dipertinggi kualitas kinerjanya, dan pada saat yang sama ya berhubung mereka ini pengungsi Rohingya ini konon kalau kita berpikir menurut cara berpikir pemerintahan Myanmar, mereka itu bukan warga kami, tapi asalnya adalah dari Bangladesh. Tapi untuk itu hendaknya kita juga mengajak pemerintah Inggris untuk berpikir, karena ini merupakan warisan dari penjajahan Inggris di masa lalu, dan tentunya Inggris memiliki file akademis yang luar biasa tentang kalangan Rohingya tersebut. Baik, Pak Reza, ini kan pemerintah Indonesia memang sudah memiliki sikap ya untuk kemudian membantu para pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh ini. Namun memang laporan yang didapatkan ini masih terjadi penolakan begitu terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat, penolakan dari masyarakat Aceh begitu yang tinggal bersama dengan para pengungsi Rohingya yang berada di sekitaran di tengah masyarakat Aceh. Lantas bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk kemudian menenangkan masyarakat Aceh atau memberikan kebijakan yang memang tidak merugikan masyarakat Aceh begitu? Baik, yang terjadi sekarang kan perang informasi. Masyarakat Aceh itu terpecah antara yang menerima dan tidak menerima kan. Tapi tentunya pengkajiannya harus benar-benar serius, karena dari berbagai informasi yang berseliweran tersebut itu banyak kalangan yang menggunakan nama palsu ya, tidak berani menggunakan nama resmi ya. Jadi untuk itu bagaimanapun juga kita hendaknya pemerintah pusat berkomunikasi dengan masyarakat Aceh, karena bagi masyarakat Aceh sendiri mereka bukanlah provinsi yang kaya di Pulau Sumatera. Kemudian pada saat yang sama juga masyarakat di pesisir tersebut sangat tergantung kepada mekanisme Panglima Laut ya. Jadi seorang tokoh lokal yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan di kelautan, dan pada saat sekarang di mana banyak terjadi pergerakan musim, maka kondisi laut itu untuk nelayan tidak ramah, sehingga berdampak pada kehidupan mereka. Dan mereka melihat bahwa pada saat mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarga, tapi masyarakat pengungsi ini mendapat fasilitas dari negara, dari pemerintah daerah, dan juga dari UNHCR. Dan dalam kondisi seperti ini, kita hendaknya mewaspadai terjadinya benturan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang tersebut. Dan untuk itu hendaknya komunikasi dijalankan terus, dan syukur-syukur masyarakat Rohingya ini bisa dicarikan suatu lokasi yang benar-benar terpisah dari masyarakat adat.
Oke, baik Pak. Ini yang terakhir Pak, jika memang pemerintah Indonesia ingin kemudian membantu para pengungsi Rohingya yang kemudian datang ke Aceh, begitu masyarakat kan nantinya akan berhubungan langsung gitu ya setiap harinya dengan para pengungsi ini. Apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah untuk tetap memastikan keamanan dan juga kenyamanan para masyarakat Indonesia dan juga memastikan teritori Indonesia ini tetap terjaga dan tidak ada lagi pengungsi yang datang begitu ke Indonesia? Disinilah perlunya Indonesia terus-menerus meningkatkan kemampuannya menjaga kedaulatan negara, kemudian melindungi batas-batas wilayahnya secara darat dan juga secara laut, dan juga mengantisipasi kedatangan bukan hanya pengungsi, tapi juga bajak-bajak laut, kemudian peredaran perdagangan gelap, kemudian peredaran senjata, kemudian lintas manusia, itu harus benar-benar dikendalikan oleh negara. Jadi dalam hal ini, negara hendaknya memiliki kemampuan yang optimal untuk mengawal semua titik-titik strategis yang ada. Kemudian pada saat yang sama, ditinggikan kemampuan dari masyarakat adat, misalnya Panglima Laut ini, sehingga mereka memiliki kemampuan navigasi, kemampuan komunikasi, sehingga dapat berhubungan dengan pangkalan angkatan laut terdekat. Kemudian juga Babin Kamtibmas dan Babinsa itu hendaknya dioperasionalkan sedemikian rupa sehingga mereka mampu menjalankan tugas pokok mereka dengan baik. Pada saat yang sama juga Indonesia berkomunikasi dengan sesama negara ASEAN karena aspek pengungsi ini tidak dapat dianggap ini satu aspek saja dari ASEAN Community. Ini merupakan aspek persenggolan dari ASEAN Political Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural Community. Dan kita juga harus berpikir tentang masa depan anak-anak dari pengungsi tersebut. Janganlah sampai mereka trauma di dalam negeri, trauma di laut, dan juga trauma pada saat mereka mendarat di Aceh. Baik. Semoga kita harapkan ada titik terang yang segera dapat dibuat begitu untuk solusi bagi para pengungsi Rohingya yang berada di Aceh yang memang diambil solusinya oleh pemerintah Indonesia dan juga para aktor-aktor internasional lainnya. Terima kasih banyak Bapak Teuku Reza Shah atas waktunya, pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, dan salam sehat selalu.